Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa beribadah bersama-sama pada minggu pagi ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengundang saudara untuk bersama-sama berdoa, memohon hikmat dan pertolongan dari Allah Roh Kudus untuk memberikan pengertian bagi setiap kita untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan kalau minggu pagi ini kami bisa memuji Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan. Di saat yang sama kami percaya bahwa Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami untuk semakin fokus kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat untuk boleh mengerti kebenaran itu. Dan tolong kami untuk boleh bertekad melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersatu hati berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan taruh dalam hati dan pikirannya, Tuhan juga memberkati dalam penyampaian. Sehingga hanya kebenaran Tuhan saja yang diberitakan. Dan setiap kami yang mendengarkan, kami boleh memahaminya. Dan kami bertekad untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, berbicaralah. Karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Tuhan berbicara. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah. Kami mau mendengarkan Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang saudara untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13 ini menjadi dasar nats perenungan firman Tuhan bagi kita hari ini di bawah satu tema, panggilan seorang utusan. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Satu bagian firman Tuhan yang begitu indah dan biarlah kita bersama-sama bisa belajar dari kebenaran yang nyata di dalamnya. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh.
Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi." Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Yang berbahagia adalah setiap kita, tentu saja yang membaca dengan sungguh-sungguh dan bertekad di dalam hatinya untuk boleh mengerti dan memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca satu renungan harian dari salah satu portal kekristenan yang ada di website tertentu. Bapak Ibu Saudara, ketika membaca itu saya menemukan ada satu cerita kisah yang menarik sekali dan saya ingin mengutip dan menceritakannya kembali kepada saudara. Dikatakan Bapak Ibu Saudara ada seorang rohaniwan yang bertahun-tahun melayani para narapidana di penjara. Memang di gereja di mana dia melayani ada komisi pelayanan penjara yang sudah cukup lama melayani para narapidana yang ada di kota itu. Dan rohaniwan ini dengan setia setiap waktu, setiap minggu Bapak Ibu Saudara datang ke sana dan melayani mereka. Nah, dalam salah satu kunjungannya Bapak Ibu Saudara, ternyata dia lupa membawa kartu identitas untuk pelayan atau rohaniwan yang telah ditetapkan dan disepakati untuk melayani di penjara itu. Sekalipun sipir penjara itu mengenal dia Bapak Ibu Saudara karena sudah cukup lama dia melayani di tempat itu, namun ketentuan administrasi tetap harus dipenuhi. Oleh sebab itu, kepadanya dibuatkan sebuah surat izin sementara dan ada beberapa data yang harus dituliskan di dalam lembar tersebut. Oleh sebab itu dia memberikan SIM-nya Bapak Ibu Saudara dan sipir penjara itu kemudian mengisi setiap bagian yang ada di sana berdasarkan data yang ada di dalam surat izin mengemudi tersebut. Nama dituliskan dengan jelas, nomor identitasnya atau nomor induknya dituliskan dengan jelas. Lalu Bapak Ibu Saudara, di salah satu kolom ditanyakan tentang lembaga yang mengutusnya. Dan sipir penjara itu kemudian menulis di kolom itu, lembaga yang mengutus Allah. Bukan nama gerejanya, tetapi dia menulis Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah selesai dengan tersenyum dia memberikan surat izin sementara itu kepada rohaniwan itu. Dan rohaniwan itu penasaran dengan senyum yang dia lihat di wajah sipir penjara itu. Oleh sebab itu dia melirik kepada surat izin sementara itu. Dan dia ikut tertawa ketika membaca di sana lembaga pengutus Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah selesai melayani hari itu, dalam perjalanan pulang di atas kendaraan dia mengingat tentang surat izin tersebut. Lalu kemudian dia memikirkan sejenak Bapak Ibu Saudara dan kemudian dia berkata dalam hatinya, mungkin sipir penjara itu hanya bermaksud untuk bercanda dengannya dengan menuliskan kata Allah di sana Bapak Ibu Saudara. Tentu saja dia tahu lembaga atau gereja yang mengutusnya. Tetapi karena dia kenal rohaniwan ini, dia bercanda dan tulis kata Allah di kolom tersebut. Akan tetapi ketika direnungkan Bapak Ibu Saudara, rohaniwan itu berkata, sekalipun memang saya diutus oleh gereja tempat di mana saya melayani, tetapi bukankah sebenarnya sejatinya memang saya adalah utusan Allah di tengah-tengah dunia ini? Karena dia datang ke penjara itu bukan untuk memberitakan kisah tentang gerejanya, tapi memberitakan tentang kasih Allah yang mengutusnya kepada setiap narapidana yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini mengingatkan setiap kita bahwa sesungguhnya setiap kita, orang Kristen, murid-murid Kristus adalah utusan Allah di tengah-tengah dunia ini yang ditempatkan oleh Allah di dalam sebuah lingkungan sosial di mana untuk itu kita harus hidup
sesuai dengan maunya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi setiap kita hari ini adalah, apakah selama kehidupan kita di dalam dunia ini, kita sudah menjalankan panggilan kita sebagai utusan Allah, menyampaikan isi hati Allah, maunya Allah kepada orang-orang yang berhubungan dengan kita? Atau kita hanya sekedar menjalani kehidupan untuk kepentingan kita sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan Allah? Perikop yang baru saja kita baca hari ini mengajar kita Bapak Ibu Saudara tentang sebuah panggilan yang Allah berikan kepada nabinya, Nabi Yesaya. Dan di dalam kisah itu kita melihat bagaimana pertama-tama Allah memberikan visi lewat sebuah penglihatan dan kemudian berujung kepada respon dari Yesaya atas panggilan Tuhan tersebut. Bapak Ibu Saudara, pasal 6 ini, tentu saja ada satu ayat yang sangat kita ingat, sangat kita kenal dengan baik. Di ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Lalu aku, Yesaya, mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara merasakan ada sebuah nada heroik di tengah-tengah jawaban dari Yesaya itu? Dia berkata dengan sangat tegas dan mantap, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, apakah kita bisa menemukan suara lantang seperti itu di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan di masa sekarang ini? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara yang sering kali kita menemukan adalah suara yang mirip tetapi sesungguhnya berbeda. Ada orang-orang yang berkata, ini aku, tetapi utuslah dia. Bukan aku, dia. Bapak Ibu Saudara, atau sebaliknya kita menemukan ada banyak orang yang hanya berdiam diri. Seakan-akan tidak mendengar panggilan Tuhan itu. Atau pura-pura tidak mendengar. Dan bahkan kalaupun mereka mendengarnya, mereka berdiam diri. Mereka bersembunyi. Mereka tidak berani untuk menunjukkan dirinya dan merespon panggilan Tuhan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memaknai dan mengerti kisah panggilan Yesaya ini Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu mengerti konteks yang terjadi pada zaman itu. Ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari Yesaya pasal yang ke-6 ini, sesungguhnya memberikan kita clue untuk melihat konteks ketika Allah memanggil Yesaya di dalam kisah ini. Di dalam ayat pertama dari pasal 6 itu dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi Yesaya mendapatkan penglihatan dan panggilan itu adalah di dalam tahun matinya Raja Uzia. Nah, siapa Raja Uzia dan seperti apa pemerintahannya Bapak Ibu Saudara? Dapat kita temukan penjelasannya di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26. Jikalau kita baca pasal 26 dari 2 Tawarik ini, kita bisa menemukan fakta Bapak Ibu Saudara bahwa Raja Uzia masih begitu amat muda ketika dia diangkat menjadi raja atas bangsa Yehuda. 2,5 suku dari 12 suku Israel yang ada di sebelah selatan Bapak Ibu Saudara. Di usia 16 tahun dia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya Raja Amazia. Dan dia memerintah selama kurang lebih 52 tahun Bapak Ibu Saudara. Pada masa awal-awal pemerintahannya, Raja Uzia ini mencari Tuhan, hidup benar, takut akan Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan kemudian memberkati Raja Uzia. Tuhan membuatnya berhasil dalam segala apa yang dilakukannya. Bahkan Tuhan memasyurkan namanya di antara segala bangsa-bangsa pada masa itu. Raja Uzia Bapak Ibu Saudara dikatakan memiliki bala tentara yang besar jumlahnya. Para pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan berani bertarung di medan pertempuran. Di samping itu mereka memiliki perlengkapan senjata yang amat sangat lengkap pada zaman itu. Dan tentara-tentara ini sudah teruji keberanian dan ketangguhannya dengan mengalahkan banyak musuh-musuh bangsa Yehuda pada masa itu di medan pertempuran.
Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Raja Uzia juga berhasil untuk memajukan sektor pertanian dan peternakan yang menjadi favoritnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, negara itu menjadi negara yang sangat kaya raya, melimpah, dan rakyatnya pun hidup di dalam kemakmuran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di bagian ini ada satu kebenaran yang perlu kita ingat bersama-sama. Bahwa Tuhan itu akan memberkati dan menjadikan Uzia berhasil karena ia takut akan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kebenaran ini tentu saja juga berlaku di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan pada masa sekarang ini. Jikalau kita hidup mengasihi Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita, menolong kita supaya kita berhasil di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kemudian Raja Uzia berhasil dan Tuhan memberkati dia dengan baik, tetapi sayang sekali Bapak Ibu Saudara, di akhir masa pemerintahannya, Raja Uzia berbalik menjadi tidak lagi setia kepada Tuhan. Raja Uzia yang tadinya sudah begitu kuat dan sukses Bapak Ibu Saudara, lalu berubah menjadi sombong. Dia tinggi hati dan dia berubah menjadi tidak lagi setia kepada Tuhan. Pada satu kali Raja Uzia memasuki bait Allah dan masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Di sana dia bermaksud untuk membakar ukupan atau persembahan yang ditujukan kepada Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, tindakan mempersembahkan persembahan itu tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Sebab Tuhan sudah menetapkan bahwa tugas itu hanya dilakukan oleh imam-imam dari keturunan Harun yang sudah dikuduskan. Melihat hal itu, Tuhan pun kemudian menegur Raja Uzia melalui Imam Azaria. Akan tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, bukannya mengakui kesalahannya dan bertobat, tetapi sebaliknya Raja Uzia mengabaikan Tuhan, bahkan ia menjadi marah dan dia tetap melakukan pembakaran ukupan itu. Akibatnya, saat itu juga Tuhan menghukum Raja Uzia dengan penyakit kusta. Ia kemudian diusir, dibuang ke pengasingan, dikucilkan, dan sampai akhir hidupnya dia meninggal karena penyakit kusta. Bapak Ibu Saudara, hal ini kembali mengajarkan setiap kita bahwa kita harus mengingat dengan baik supaya kita jangan sekali-kali mengabaikan teguran Tuhan. Jikalau kita terus-menerus melakukannya, maka hati kita akan membatu, mengeras seperti Raja Uzia. Dan kita pun tidak lagi akan setia kepada Tuhan. Kita berbalik dari Tuhan. Dan jikalau itu yang terjadi, ingatlah, hukuman dari Tuhan sudah pasti menanti setiap kita karena kejahatan ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang jauh lebih menyedihkan adalah ketika Raja Uzia berubah dan menjadi tidak lagi setia kepada Tuhan dan melakukan segala hal yang jahat di mata Tuhan. Ternyata bukan cuma dia sendiri, tetapi dia turut menyeret rakyat yang banyak itu sehingga mereka juga melakukan kesalahan yang sama kepada Tuhan. Seperti pemimpinnya, bangsa Yehuda yang tadinya hidup makmur karena diberkati oleh Tuhan, sekarang berubah menjadi tidak setia dan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka gagal menjalani hidup yang benar sebagai umat Tuhan, baik dalam kehidupan rohani maupun di dalam kehidupan jasmaninya. Namun Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan hati, Tuhan memanggil mereka supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan, supaya mereka keluar dari hidupnya yang gelap dan sekarang berjalan di dalam terang. Kalau kita membaca Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kelima, di sana firman Tuhan berkata, "Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bangsa Yehuda lebih senang berjalan di dalam gelap daripada di dalam terang.
Mereka lebih mencintai kejahatan daripada mencintai Tuhan. Hati mereka telah sungguh-sungguh membatu dan mereka memilih dengan sengaja untuk menyingkirkan Tuhan dari kehidupan mereka. Itulah sebabnya di pasal yang kelima ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Yesaya 5 ayat 30, firman Tuhan menyimpulkan kekerasan hati mereka dengan berkata demikian. Pada hari itu, mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang penting kembali untuk setiap kita lewat kisah ini, bahwa kita harus berhati-hati di hadapan Tuhan. Pemimpin yang gagal dan berbalik dari Tuhan akan menyeret orang-orang yang dipimpinnya ke dalam lembah jurang yang gelap dan jauh dari hadirat Tuhan. Bahkan ia akan menjadikan mereka jauh lebih jahat daripada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, setiap pemimpin apapun skala dan level kita harus berhati-hati. Apalagi jikalau kita adalah pemimpin di dalam lembaga kerohanian, maka kita harus ingat, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan dan hidup yang benar di hadapan Tuhan dan menjadi teladan bagi orang-orang yang kita pimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang seperti itulah Tuhan kemudian memanggil Yesaya untuk menjadi nabinya, menjadi kepanjangan mulut Tuhan, menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi umatnya bangsa Yehuda. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesaya memberikan respon yang tepat seperti yang diinginkan oleh Tuhan, ada beberapa tahapan yang harus dijalani oleh Yesaya. Apa yang dialami oleh Yesaya seperti yang kita baca di dalam perikop ini juga menjadi sebuah proses yang sama yang perlu dijalani oleh bangsa Yehuda, supaya kelak mereka pun bisa menanggapi panggilan Tuhan dan kembali hidup sesuai dengan panggilan Tuhan atas mereka, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahapan demi tahapan yang dilalui oleh Yesaya itu juga adalah sebuah proses yang perlu kita jalani sebagai umat Tuhan di dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini, demi untuk menjawab panggilan Tuhan atas kita, supaya kita menjadi utusannya di tengah-tengah dunia ini di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Proses itu meliputi 4 tahap, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, penglihatan atau mendapatkan visi dari Tuhan. Yang kedua, pengakuan dosa. Yang ketiga, pengudusan. Dan yang keempat, pengutusan. Kita akan melihat 4 tahap ini satu persatu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, tahap yang pertama adalah sebelum Yesaya memberikan respon yang tepat atas panggilan Tuhan, pertama-tama dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Penglihatan ini sarana, Bapak Ibu Saudara, untuk Yesaya menangkap sebuah visi yang jelas yang diberikan oleh Tuhan kepada Yesaya. Dan visi itu menjadi dasar bagi dia untuk kemudian merespon panggilan Tuhan atas hidupnya. Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan gambarannya di sana. Di dalam ayat yang pertama tertulis, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim atau malaikat-malaikat berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing memegang 6 sayap, mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Berapa banyak serafim, malaikat-malaikat yang terlihat pada saat itu, memang bagian ini tidak memberikan kejelasan kepada kita. Namun kalau kita membandingkan dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara, di sana digambarkan ada ribuan malaikat serafim yang sedang ada di sana, yang sedang memuliakan Allah. Dan para serafim itu kemudian berseru seorang kepada yang lain, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, kata kudus menjadi penekanan di sana.
Kekudusan ini dilekatkan kepada Allah yang menunjukkan dirinya secara khusus kepada Yesaya pada saat itu. Dan ketika ini diulang 3 kali, di dalam bagian ini, malaikat-malaikat itu ingin menunjukkan betapa Allah itu bukan cuma kudus, tetapi amat sangat kudus Bapak Ibu Saudara. Sehingga seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi visi penglihatan kemuliaan Allah yang dilihat oleh Yesaya pada saat itu bukan cuma sekedar di sekelilingnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemuliaan Allah itu dikatakan meliputi seluruh bumi. Allah yang amat sangat kudus turun dari tahtanya, menyatakan dirinya secara spesifik kepada hambanya ini. Dampaknya apa? Ayat keempat. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa penglihatan atau visi yang jelas itu menjadi dasar yang amat penting bagi Yesaya untuk menerima panggilan menjadi utusan Tuhan. Dan respon Yesaya kemudian Bapak Ibu Saudara sangat spesifik, karena memang Tuhan memanggil dia secara spesifik sebagai kepanjangan dari mulut Tuhan untuk menyatakan suara Tuhan, isi hati Tuhan bagi umatnya bangsa Yehuda yang hatinya sudah mengeras dan berbalik menjadi tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal ini mengajar setiap kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengembankan panggilan kita menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, maka pertama-tama kita perlu untuk menangkap visi dari Tuhan. Dan visi itu Bapak Ibu Saudara selalu diberikan dengan sangat jelas, dengan sangat spesifik lewat hal-hal yang kita boleh lihat dan kita boleh alami di dalam kehidupan kita secara nyata. Panggilan tanpa didahului oleh sebuah visi yang jelas tidak memiliki fondasi yang kuat Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita menangkap dengan jelas visi yang Tuhan berikan, maka itu akan membuat kita bergelora ketika mengerjakan panggilan itu sebagai utusan Tuhan di mana Dia menempatkan kita. Visi itu tidak muncul tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, tetapi Allah mempersiapkannya, Allah menarik hati kita sehingga ketika kita melihatnya, ketika kita mendengarnya, ketika kita menyaksikannya, maka itu menggelisahkan hati kita, menarik perhatian kita, membuat kita memikirkan, mendoakannya sampai kita menangkap dengan jelas maunya Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, visi itu bisa muncul dari keseharian kita. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara visi itu muncul di kantor. Ketika kita melihat rekan-rekan sekerja kita yang bekerja seakan-akan tanpa peduli dengan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan membangkitkan kerinduan dalam hati kita supaya boleh mengajar mereka, berdiskusi bersama, menjadi rekan yang bertumbuh bersama-sama dengan mereka. Saya mengenal ada seorang yang mendapatkan visi itu dengan begitu jelas Bapak Ibu Saudara, sehingga kemudian dia mendoakannya. Dan ketika sudah mantap Bapak Ibu Saudara, dia mulai berbicara kepada rekan-rekan kerjanya dan mengajak mereka untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sepulang kantor sambil menunggu terurainya kemacetan, mereka belajar tentang 40 hari belajar mengenal panggilan Tuhan dari buku Rick Warren yang bersama-sama mungkin saudara juga pernah membaca dan merenungkannya. Saya juga tahu ada seorang ibu Bapak Ibu Saudara yang bergumul akan visi dari Tuhan, yang bangkit dari kesehariannya melihat ibu-ibu yang ada di lingkungan perumahan yang dia tinggal. Itu begitu menggelisahkannya ketika melihat Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu berkumpul dan kemudian berbicara banyak hal, ngerumpi banyak hal, hal-hal yang tidak perlu. Lalu kemudian dia mulai mendoakan itu Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan memberikan dia hikmat bagaimana dia memulai sehingga visi itu muncul kemudian dan dia menjadi berkat bagi mereka, melatih mereka dalam keterampilan-keterampilan ekonomi kreatif yang menghasilkan sehingga waktu mereka digunakan secara produktif. Dan lewat kelompok dan sarana itu, di saat yang sama, dia memberitakan kasih Tuhan, nilai-nilai kekesalan yang baik di tengah-tengah komunitas di mana Tuhan menempatkan dia. Saya mengenal Bapak Ibu Saudara di sebuah gereja,
Ada beberapa dokter yang menjadi jemaat dari gereja itu. Mereka tahu bahwa rumah sakit di kota di mana mereka melayani tidak terlalu bagus, Bapak Ibu Saudara. Banyak hal-hal administrasi yang tidak rapi. Tetapi mereka bergumul lalu menyediakan waktu 1 hari setiap minggunya untuk membuka klinik yang free dan siapapun bisa datang, bukan cuma jemaatnya. Dan itu menjadi sarana bagi mereka untuk menyalurkan berkat Tuhan. Ada banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Tuhan memberikan kita secara spesifik, maka percayalah Tuhan juga akan memperlengkapi kita untuk melakukan visi itu. Tahap yang kedua yang dilalui oleh Yesaya adalah pengakuan atau confession. Di ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Setelah Yesaya melihat visi atau mendapatkan penglihatan itu, Bapak Ibu Saudara, lalu responnya di ayat yang kelima berkata demikian. Lalu kata Yesaya, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ketika dia melihat kekudusan Tuhan, Yesaya menjadi sangat jelas dan sadar bahwa dirinya najis dan tidak kudus di hadapan Allah yang Maha Kudus. Yesaya pun kemudian mengakui dosa-dosanya, mengakui ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya respon yang tepat ketika kita berhadapan dengan kekudusan Tuhan adalah kesadaran diri betapa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Hidup yang masih terus-menerus jatuh di dalam dosa membuat kita tidak memiliki kredensial di hadapan Tuhan untuk menjadi utusannya di tengah-tengah dunia ini. Dan kesadaran diri seperti itulah menjadi kualitas yang Allah cari di dalam diri setiap utusannya, yaitu kesadaran akan ketidaklayakannya. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di sana, Bapak Ibu Saudara. Kesadaran itu membawa Yesaya di dalam sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menyadari kita tidak layak penuh dosa, tetapi Tuhan mau memanggil kita untuk pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini, maka biarlah itu membawa kita dalam kerendahan hati untuk mengakui di hadapan Tuhan dan memohon belas kasih Tuhan. Jikalau Tuhan masih mau memakai kita yang tidak layak ini, maka semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesaya mengakui dosanya, maka dia masuk dalam tahap yang keempat di ayat yang ke-6 dan ke-7. Tahap yang ketiga maksud saya. Di tahap yang ketiga ini dia melewati sebuah proses pengudusan. Di dalam ayat 6 dan 7 Bapak Ibu Saudara, kita baca di sana dikatakan demikian. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit atau penjepit dari atas mezbah. Ketika dia mengambilnya dengan penjepit bukan berarti karena bara itu panas, Bapak Ibu Saudara. Serafim itu sendiri artinya burning ones, seperti api yang menyala-nyala. Tidak ada masalah dengan panas. Tetapi dia mengambilnya dengan penjepit karena bara itu diambil dari mezbah yang kudus. Itulah sebabnya dia tidak menyentuhnya dengan tangannya. Dia menjepit bara yang kudus itu, yang menunjukkan atau mewakili kekudusan Allah. Lalu kemudian dia menyentuhkan itu di mulut Yesaya dan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu yang kau katakan najis, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bapak Ibu Saudara, tindakan serafim itu menyatakan tindakan kasih karunia Allah kepada Yesaya yang menghapus segala dosa dan mengampuni segala kesalahannya. Kalau kita melihat Alkitab secara keseluruhan Bapak Ibu Saudara, maka bara api yang menyala-nyala itu biasanya diartikan atau melambangkan tentang karya Kristus di atas kayu salib yang mengorbankan hidupnya sampai mati demi untuk menebus umatnya yang mengasihi dia, membebaskan mereka dari hukuman dosa sehingga mereka bisa mulai menjalani hidup bagi Allah, bukan lagi bagi diri mereka sendiri. Dan tahap ini sangat penting bagi kita, utusan-utusan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita diampuni oleh Allah, kita dikuduskan dari segala dosa-dosa kita.
Sewaktu kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mengakui dosa-dosa kita, maka kita menerima pengudusan secara hukum. Status kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita adalah orang kudusnya Allah. Sehingga kita mulai bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi pengudusan juga Bapak Ibu Saudara berarti sebuah proses yang terjadi terus-menerus sepanjang umur hidup kita. Di mana Allah mengambil kita orang-orang yang tidak kudus ini dari tengah-tengah dunia yang tidak kudus. Dia memproses hidup kita, menguduskan kita, lalu mengembalikan kita ke dalam dunia yang tidak kudus, supaya kita bisa menyuarakan kekudusan Allah kepada dunia, sehingga mereka pun bisa datang kepada Allah yang kudus. Yang kedua, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, proses pengudusan ini juga terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Allah menguduskan tujuan kita, motivasi kita, ketika kita mengerjakan panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga menjadikan kita kuat ketika kita menghadapi tantangan di dalam mengemban tugas itu. Ketika ketiga tahap ini selesai Bapak Ibu Saudara dilewati oleh Yesaya, yaitu tahap mendapatkan visi Allah lewat penglihatan, kemudian pengakuan dosa, dan yang ketiga pengudusan, maka di bagian yang keempat, kemudian pengutusan, dan Yesaya memberikan respon yang seperti kita baca di dalam ayat yang ke-8 tadi. Di sana dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, sekarang Yesaya bisa mendengarkan dengan jelas panggilan Tuhan. Dia mengerti maksud Tuhan. Dan dia melihat dirinya sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan karena belas kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak layak dilayakkan menjadi utusan Tuhan bagi umat yang dikasihinya. Dan dengan mantap Yesaya memberikan respon yang menunjukkan kesiapannya sekaligus keteguhan hatinya untuk mengemban tugas itu. Kalau kita melihat ayat 9 sampai ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara, Yesaya akan mendapatkan banyak tantangan. Sekalipun dia menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Yehuda, tetapi dikatakan bangsa itu terus menolak Tuhan. Bangsa itu terus mengeraskan hatinya. Bangsa itu terus mengabaikan Tuhan dan tidak lagi peduli kepada Tuhan. Tetapi Yesaya sang utusan ini tetap setia dengan panggilannya. Untuk umat Tuhan, Allah menghukum mereka karena kekerasan hati mereka. Tetapi sekali lagi kita bisa melihat, selalu ada anugerah dari Tuhan bagi umat yang dikasihinya. Di bagian akhir dari ayat yang ke-13, di sana dikatakan, dari tunggul inilah akan keluar tunas yang baru. Artinya apa? Betul Allah memanggil Yesaya untuk memberitakan hati Tuhan supaya mereka bertobat. Dan sekalipun bangsa itu mengeraskan hatinya, tetapi Tuhan terus menyatakan belas kasih-Nya. Dia mendisiplinkan mereka. Dia menghukum mereka karena kejahatan mereka. Tetapi pada akhirnya tujuannya untuk membangkitkan sebuah generasi tunas yang baru. Generasi yang mau mendengarkan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang membuat Yesaya tetap berdiri teguh sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang keras kepala itu. Karena dia tahu, sekalipun mereka menolak Tuhan, menolak apa yang disampaikannya, tetapi pada akhirnya akan bangkit sebuah generasi yang baru, yaitu generasi yang kudus, yang hidup seperti yang Tuhan mau. Kalau kita mantap dengan visi panggilan Tuhan di mana Dia menempatkan kita, kita sadar akan ketidaklayakan kita, kita mengakui dosa, kita menerima kemurahan Allah yang menguduskan dan memurnikan, memampukan kita, maka kita akan memiliki keteguhan hati sekalipun kita menghadapi tantangan di ladang misi di tengah-tengah dunia di mana kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keempat proses ini menjadi bagian yang harus kita jalani dalam hidup kita. Panggilan untuk menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah panggilan setiap kita, bukan cuma Yesaya. Dan panggilan itu juga
disertai dengan pertolongan, kemurahan, dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri bagian ini saya mengingat sebuah kisah yang disampaikan oleh seorang penulis buku kekristenan yang memberkati banyak orang lewat tulisannya, Chuck Swindoll, di dalam bukunya yang berjudul The Guest for Character. Di dalam buku itu Bapak Ibu Saudara dia menceritakan kisah tentang seseorang bernama Teddy Stellard. Teddy Stellard ini Bapak Ibu Saudara adalah seorang anak yang biasa saja dan tidak menarik. Bahkan dia tidak peduli dengan sekolahnya, pakaiannya tidak rapi, rambutnya acak-acakan, tidak disisir Bapak Ibu Saudara. Dan dia tidak disukai oleh banyak orang termasuk oleh gurunya yang bernama Nona Thompson. Walaupun Nona Thompson Bapak Ibu Saudara selalu berkata bahwa dia mengasihi semua muridnya, tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Nah Bapak Ibu Saudara, Nona Thompson ini memang tahu betul tentang kehidupan Teddy ini Bapak Ibu Saudara. Dia tahu bahwa ketika dia mengajar di kelas 1 dia melihat bahwa setiap pekerjaan dan kelakuan Teddy itu baik, tetapi keadaan keluarganya tidak baik-baik saja. Di kelas 2 dia tahu bahwa ibunya Teddy sakit keras, dan kemudian tidak ada yang membantu Teddy untuk belajar dengan baik di sekolahnya. Di kelas 3 dia tahu bahwa ibunya Teddy meninggal, dan itu memberikan dampak pukulan yang berat di dalam dirinya, sehingga kemudian dia tidak peduli belajar. Dan lambat laun kelakuannya menjadi tidak baik, apalagi ketika ayahnya tidak memperdulikan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, pada satu hari Natal, Teddy memberikan sebuah hadiah kepada Nona Thompson. Hadiah yang dia berikan itu adalah sebuah gelang yang berupa untayan manik-manik yang sebagian matanya sudah copot. Dan di samping itu dia memberikan sebuah parfum yang isinya tidak penuh Bapak Ibu Saudara. Nona Thompson yang menerima itu dan merasa tidak terlalu berharga, lalu kemudian di depan kelas menunjukkan pemberian Teddy itu, dan sebenarnya untuk mengolok-olok Teddy. Dia berkata alangkah indahnya gelang yang diberikan oleh Teddy dan betapa harumnya parfum tersebut. Akan tetapi yang dia tidak duga Bapak Ibu Saudara, setelah selesai sekolah, Teddy yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya di depan kelas datang mendekati gurunya itu dan berkata demikian kepada gurunya. Nona Thompson, engkau seharum ibuku dan gelangnya yang kuberikan kepadamu begitu indah di tanganmu. Aku senang karena engkau menyukai pemberianku. Bapak Ibu Saudara, saudara tahu apa yang terjadi? Kalimat itu begitu mengena di hati Nona Thompson, dan saat itu juga Bapak Ibu Saudara ketika kelas sepi, dia berlutut dan dia memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Keesokan harinya, murid-murid Bapak Ibu Saudara disambut oleh seorang guru yang baik, guru yang baru, Nona Thompson yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, yang kembali diingatkan oleh Tuhan untuk boleh mengasihi setiap siswa yang ada di dalam kelasnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengasihi, dia membantu setiap murid dan kelas itu mengalami perubahan. Setelah sekian waktu berlalu Bapak Ibu Saudara, lama sekali Nona Thompson tidak lagi mendengarkan kabar dari Teddy. Namun pada suatu hari ia menerima sebuah surat dari bekas muridnya tersebut. Di sana tertulis, teruntuk Nona Thompson. Aku ingin engkau menjadi orang pertama yang mengetahui bahwa aku akan lulus dan aku juara 2 di kelasku. Dengan kasih, Teddy Stellard. 4 tahun kemudian, dia kembali menerima surat dari Teddy. Dan di sana tertulis, teruntuk Nona Thompson. Aku akan lulus juara pertama di kelasku. Aku ingin agar engkau menjadi orang pertama yang mengetahui. Universitas tidaklah mudah, tetapi aku menyukainya. Dengan kasih, Teddy Stellard. 4 tahun kemudian Bapak Ibu Saudara, kembali dia menerima surat yang ketiga. Dan di sana tertulis, hari ini aku adalah Dr. Teddy Stellard. Aku ingin agar engkau menjadi orang pertama yang mengetahui. Bulan depan tanggal 27, aku akan menikah. Aku ingin agar engkau datang dan duduk di tempat di mana ibuku seharusnya duduk bila mana ia hidup. Engkau adalah satu-satunya keluargaku. Ayahku meninggal setahun yang lalu. Dengan kasih, Teddy Stellard. Bapak Ibu Saudara, Nona Thompson kemudian menghadiri pernikahan Teddy dan duduk di tempat yang seharusnya diduduki oleh ibunya. Ia layak duduk di situ sebab ia telah memberikan kepada Teddy sesuatu yang amat berharga dan tidak terlupakan.
Dan kisah ini mengingatkan setiap kita bahwa dia bukan cuma seorang guru, seorang pekerja, tetapi dia adalah utusan Allah di tengah-tengah kelas itu. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, di dalam keluarga, di dalam kantor, pekerjaan, kita bukan cuma sekedar anggota keluarga dan pekerja, tetapi kita adalah utusan Allah yang bisa membawa perubahan di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Oleh sebab itu, jalanilah hidupmu sebagai utusan Allah yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapak Ibu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan memanggil kami menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang mengampuni dan menguduskan kami. Dan kami juga percaya memperlengkapi kami, sehingga di tempat di mana Tuhan menempatkan kami menjadi utusan Kristus yang menyatakan kasih Tuhan bagi dunia di sekitar kami. Tuhan mampukan setiap kami, sehingga dengan sukacita kami boleh menjalani hidup sebagai utusan Tuhan. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.